Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Eka Wira dengan NIM 23063004 dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Berasal dari Universitas Negeri Padang. Jadi pada materi kali ini saya akan membahas tentang mengganti isolator penegang saluran udara tegangan menegak atau SUTM. Tujuan materi ini sendiri yaitu untuk memahami fungsi isolator penegang pada SUTM, mengetahui prosedur pergantian isolator yang benar, menerapkan keselamatan kerja atau ketiga saat bekerja, dan meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik. Safety briefing. Yang pertama, kita wajib menggunakan APD, helm, sarung tangan, sepatu safety, dan body harness. Pastikan jaringan dalam kondisi aman, bebas tegangan jika diperlukan. Perhatikan potensi bahaya, listrik, ketinggian, dan alat kerja. Gunakan alat sesuai dengan standar, dan dilarang bekerja tanpa izin kerja atau work permit. Topik pembahasan pada materi kali ini ada yang pertama yaitu pengertian tentang STM, fungsi isolator penegang, perbedaan dengan isolator gantung, penyebab kerusakan isolator, prosedur pergantian isolator, dan keselamatan kerja tentunya. Manfaat dari materi ini yaitu menambah pengetahuan teknis, meningkatkan keterampilan kerja di lapangan, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan menjaga keandalan distribusi listrik. Untuk peralatan dan perlengkapan, untuk alat kita menggunakan tangga atau bucket truck. Yang kedua kita menggunakan kunci pas atau kunci Inggris, tang kombinasi, dan juga alat ukir listrik. Untuk perlengkapannya jelas dibutuhkan isolator baru dan tali pengaman. Untuk APD sendiri kita membutuhkan helm safety, sarung tangan isolasi, sepatu safety, dan body harness. Nah, sebelum kita masuk ke isolator penegang, ada baiknya kita masuk ke pengertian SUTM terlebih dahulu. SUTM sendiri adalah saluran udara tegangan menengah. Jaringan distribusi listrik dengan tegangan menengah sekitar kurang lebih 20 kilovolt yang disalurkan melalui udara menggunakan tiang. Ciri-ciri dipasang di tiang listrik, kabelnya terlihat di pinggir-pinggir jalan. Biasanya ada trafo distribusi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 sampai 380 volt. Nah, selanjutnya kita masuk ke isolator penegangnya. Apa itu isolator penegang? Isolator penegang itu pada dasarnya adalah penjaga ketegangan di jaringan listrik udara. Secara teknis, isolator penegang atau tension insulator adalah jenis isolator yang dipakai untuk menahan dan menanggung gaya tarik tegangan mekanik pada kabel penghantar listrik, terutama di ujung tiang, belokan jalur, titik sambungan antar bentang atau span, serta atau saat kabel harus ditarik kuat agar tidak melendut berlebihan. Untuk fungsi isolator penegang itu eh, fungsinya sama seperti isolator biasa, tapi memiliki satu fungsi lain, yaitu untuk menahan gaya tarik kabel, karena kabel listrik ditarik kencang sepanjang jalur. Perbedaan dengan isolator gantung atau isolator tumpu, seperti pada gambar, bisa kita lihat perbedaannya pada bentuk dan beban utamanya. Perbedaannya pada bentuk dilihat pada gambar, sedikit berbeda. Untuk fungsi dari isolator biasa itu ada untuk mengisolasi penghantar dan menahan beban vertikal, menahan beban ke bawah. Sedangkan untuk isolator penegang ada untuk mengisolasi penghantar dan menahan gaya tarik horizontal atau beban ke kiri dan kanan. Untuk contoh posisi pemasangan di jaringan USTM bisa dilihat di bagian bawah. Nah, penyebab kerusakan isolator tersebut bisa dikarenakan karena tegangan lebih atau flashover terbakar, polusi seperti debu, garam, asap. Jadi konduktif di permukaan isolator. Beban mekanik berlebih seperti tarikan kabel, angin, getaran yang menyebabkan isolator retak atau patah. Selanjutnya ada sambaran petir langsung yang menyebabkan kerusakan fisik pada isolator. Selanjutnya adalah penuaan material. Tentunya jika barang sudah tua maka akan mudah rapuh dan retak.
Dan yang terakhir ada kesalahan pemasangan atau cacat produksi. Intinya, antara listriknya yang ganas, alamnya yang brutal, atau materialnya yang memang sudah tua dan wajib diganti. Untuk prosedur pergantian isolator penegang tersebut, yang pertama, kita harus melakukan pengamanan dan pemadaman. Koordinasi dengan dispatch atau PLN untuk pemadaman jalur. Pastikan line benar-benar bebas tegangan. Lakukan grounding dan short circuiting di sisi kerja. Selanjutnya, persiapkan kerja. Cek APD lengkap seperti helm, body harness, sarung tangan isolasi, dan lain-lain. Siapkan alat, hoist, komelong, tensioner, klem sementara, dan briefing tim. Jelaskan tentang K3 dan pembagian tugas. Selanjutnya ada penyanggaan kabel atau stringing support. Pasang tension sementara agar kabel tidak jatuh. Beban ditahan dengan alat bantu seperti komelong atau chain block. Selanjutnya ada pelepasan isolator lama. Lepas pin atau slevis penghubung, turunkan string isolator penegang dengan hati-hati. Hindari kabel meloncat atau berubah posisi secara tiba-tiba. Selanjutnya ada pemasangan isolator baru. Pasang string isolator penegang yang baru. Sambungkan kembali ke klem dan tower fitting. Pastikan orientasi dan jumlah disk sesuai dengan standar. Selanjutnya penyetelan tegangan. Lepas alat penyangga bertahap. Pastikan kelenturan kabel sesuai spesifikasi. Cek keseimbangan mekaniknya. Selanjutnya pemeriksaan akhir. Inspeksi visual. Cek ada retak, sambungan, alignment. Dan pastikan semua baut terkunci. Lalu grounding dilepas sesuai dengan prosedur. Selanjutnya ada energizing ulang. Koordinasi kembali untuk penyalaan jaringan. Monitoring awal setelah energize. Keselamatan kerja atau K3. Di saat melakukan pergantian, selalu gunakan APD atau alat pelindung diri. Ikuti SOP yang sudah ada, jangan bekerja sendiri, dan pastikan kondisi selalu aman. Jadi, kesimpulan dari materi saya ini yaitu penggantian isolator penegang pada SUTM merupakan pekerjaan penting dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik. Pekerjaan ini harus dilakukan sesuai prosedur, menggunakan alat yang tepat, serta mengutamakan keselamatan kerja. Ketiga, agar sistem tetap aman, andal, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.